Ya. Baik. Shalom Aleichem, Erev Tov. Ya, selamat malam bagi kita semua. Kita akan mulai dengan meeting ke-41 ya, belajar bahasa Ibrani bersama dengan pengajar kita Pak Dwi di hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2021. Kita akan mulai setelah doa. Boleh kami minta kesediaan dari Bro Apiang untuk membuka dengan doa, Bro? Jika belum, ya mungkin saya yang bawa dalam doa ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di malam hari ini, kami ingin belajar bahasa Ibrani di bawah bimbingan pengajar kami, yaitu Pak Dwi. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Pak Dwi malam hari ini untuk mengajar kami bahasa Ibrani. Engkau juga yang mengawali sampai dari awal hingga akhir acara ini, supaya kami juga mendapatkan internet yang lancar. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pak Dwi. Amin. Ya, saya share screen. Oh, belum? Belum. Belum. Oke, silakan Pak Dwi. Ya. Ya, kita ke meeting yang ke-41. Oke. Kita akan pelan-pelan saja, yang penting naik level sedikit-sedikit ya. Oke, ini apa? Silakan dibaca. Ada yang bisa baca, monggo. Makar. Ya, makar itu artinya apa? Sell, menjual mungkin ya. Iya, menjual ya, makar. Makar itu menjual atau ia menjual atau ia telah menjual ya. Untuk bentuk perfectnya saya ulang sedikit ya. Nih. Makarti. Ya. Makarti. Nah, kalau ada akhiran ti berarti apa? Aku Subjek. atau saya. Ya, saya atau aku ya. Aku menjual atau aku telah menjual atau aku menjual atau saya. Oke, masih ingat, bagus. Nih. Makarnu. Ya, makarnu. Ya, kami menjual atau kami telah menjual. Oke. Telah berarti past tense ya, Pak? Ya, ini yang past tense. Kalau yang past tense itu nanti di akhir ya, ininya ya, penambahannya ya. Di belakang, makarti, makarnu. Nanti kalau yang imperfectnya biasanya di depan atau di depan dan ada di belakang. Tapi kalau yang perfect itu di belakang ya. Oke, lanjut. Mana sih video? Ya. Kodek. Pindah dulu ke HP ini. Isi kodek. Makarta. Ya. Kamu. Ya, kamu telah menjual. Ya, betul sekali. Oke. Nih. Tem. Ya. Mekartem. Ya, siapa nih? Subjeknya. Subjeknya. Mereka ya, Pak? Bukan. Kamu tapi Kamu. jamak, kalian. Kamu jamak. Iya. Oh. Ya, ini mirip ta tapi tem ya. Ta, tem. Nah, kamu, tapi kamunya jamak, kalian. Nah, kalau ini Makaru. Ya, ini baru siapa? Makru. Makeru ya. Ini Makru. sebenarnya ada tanda hentinya di sini, cuma nggak saya tulis ya. Jadi makeru biasanya ini ada tandanya, cuma nggak ditulis. Jadi diingat saja. Makeru itu berarti apa? Akhiran u? Mereka.
mereka ya. Mereka kalau bentuk perfect itu maskulin dan feminin sama saja ya. Mereka makruh. Itu untuk bentuk perfect. Nah, kalau bentuk imperfect, bentuk yang sedang berlangsung atau akan itu ada awalannya. Nah, ini coba. Ini M ya, core. M core. Nah, kalau ada alef di depan ini berarti itu aku ya, saya. Tapi sayanya bukan, kalau tadi makarti, aku telah menjual. Kalau ini biasa diterjemahkan aku akan menjual. Ya, ini bentuk imperfect. Begitu. Itu biasa terjemahan. Tapi sebenarnya sesuatu yang sedang berlangsung pun juga M core juga. Artinya sesuatu yang belum selesai, masih berlangsung atau akan begitu ya. Itu imperfect gitu. Kalau Ibrani dulu begitu, hanya perfect dan imperfect ya. M core berarti kalau ada alef di depan itu saya ya. Saya menjual atau saya akan menjual ya. Nah, ini nim core. Nim. Kira-kira siapa ini kalau ada nim? Ada n di depan ini. Kami. Nah, kami ya. Ini anahnu, n-nya ya diambil. Nim core, kami akan menjual. Nah, begitu ya. Nah, ini tim core. Nah, kira-kira tim core siapa? Kamu. Ya, kamu ya. Ada T-nya, T. Kan ya, kamu akan menjual. Kan atah, T-nya yang diambil ya. Nah, itu bentuk imperfect-nya ya. Nah, ini apa? Tim ke R itu R. Tim keri, makar kan? MKR kan? Ya, tim keri. Nah, ini ada T tapi belakang ada I. Berarti ini kamu tapi kamunya feminim ya. Kamu tapi feminim. Kamu akan menjual. Tim keri. Ya. Jadi ada tambahan di depan ya untuk apa namanya? Bentuk imperfect ya. Dan juga belakang ya. Tapi kalau yang perfect hanya belakang saja. Tapi kalau yang imperfect di depan. Nah, di depan saja atau kadang-kadang ada di depan dan tambahan belakang gitu ya. Nah, ini yim core ya. Ya, kalau yim core berarti siapa? Kalau ada y di sini? Siapa? Nah, yot. Berarti siapa? Yim. Nah, ayo. Ini paling banyak toh. Wah, yomer, wah, yikra, wah, y, ada y. Ini paling sering muncul nih yang ada y di depan itu. Ayo, siapa? Kalau aku kan M-core, kami nim-core. Kamu perempuan, tim keri. Kamu maskulin, tim core. Yang belum siapa? Mereka. Dia maskulin ya. Dia akan menjual gitu. Nah, yim core. Kalau ini yim keru. Nah, ini ada y, dia kan, tapi di belakang ada u. Nah, berarti siapa? Mereka maskulin ya. Oh, maskulin. Bukan, maskulin tapi jamak maksudnya. Kalau tadi kan ini dia orang ketiga tapi tunggal ya, yim core saja. Tapi kalau yim keru mereka dia tapi dalam bentuk jamak yim keru begitu. Oke. Jadi
kita sudah, itu yang kita pelajari selama ini adalah bentuk hal, bentuk kalimat pasif sederhana, ya kan, dalam dua bentuk ya, perfect dan imperfect, dan imperfect. Nah, nanti kita akan lanjut kepada bentuk pasifnya seperti apa nanti ya. Oke, yang ini saya kira sudah sering. Nah, nanti kita akan next level sedikit. Oke, kita akan coba mengartikan ini ya. Mana? Sekarang Pak Yafet tidak ada, Pak Robert nggak ada. Ini berarti kodek yang jadi korban bakaran. Ion juga bisa itu Pak, Ion Pak. Nah, siapa yang bisa baca monggo? Ini saya baca nih ya. Hmm. Ion, baca Ion. Ya, baca itu apa bahasa Indonesianya ya? Judulnya gampang. Bahasa Ibrani dulu. Ya kagak bisa lah. Kodek ini yang bisa. Ya. Saya baca dulu lah. Ya. We atah al he asebu ya. He asebu we al ihar benekem ya. ki mekartem oti hena ki lemih ya selahani Elohim Libnekem. Iya, oke. Beatah. Yang ini benar nggak ya bacanya? Lemih ya. Lemih ya. Oke. Ya. Ini bo itu dan, lalu atah. Atah ini sekarang ya, bukan atah kamu ya. Kalau atah kamu itu pakai alef ya. Ini kan ayin ya. Tetapi sekarang atau dan sekarang al ini bentuk larangan ya, jangan atsefu. Nah, ini kata dasarnya ya. Kalau tadi kita sudah melihat, nah berarti ini bentuk imperfect ya. Ini kata dasarnya ini. Jangan kalian. Nah, tetapi sekarang jangan bersusah hati. Kamu yang tidak ada ya. Not therefore be not grieve. Kamu jangan bersusah hati. Jangan bersusah hati ya. Al, jangan kamu bersusah hati. Al dan jangan apa? Yihar. Nah, yihar itu kalau di sini menyesali diri, tapi kalau bahasa Inggris sebenarnya marah ya. Dan jangan marah. Yihar. Dan jangan marah di ini itu mata ya. Di mata kalian, itu kalau literalnya begitu ya. Tapi di sini tidak diterjemahkan. Nor angry with yourself. Tidak diterjemahkan ya. Kalau literalnya begitu, di mata kalian. With yourself, pada dirimu ya, dengan dirimu sendiri. Sebab, nah ini tadi mekarten. Dari kata apa? Tadi mekarten. Kamu semua menjual. Ya, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual, kalian menjual, menjual oti, menjual aku ya. Oti ini aku dalam sebagai objek ya. Kan ani sebagai subjek, tapi kalau sebagai objek oti. Kalian menjual aku ke sini. Di sini atau ke sini ya, ke sini, Peter di sini. Sebab lemih ya. Untuk memelihara kehidupan di sini, memelihara kehidupan. Selahani ya, ini masih ingat? Berarti kira-kira kalau ini akarnya apa? Soresnya. Biasanya 3 huruf aja. Ni-nya berarti aku kan, berarti akarnya cuma ini. Syalah. Syalah apa? Masih ingat? Syalah. Mengutus, mengirim, mengulurkan. Kalau tangan itu mengulurkan ya. Mengutus aku
Allah, Elohim, Allah mengutus aku ya. Allah, shelahani, Allah mengutus aku. Lifnehan, di hadapan kalian atau sebelum kalian. Mendahului mungkin. Menyuruh aku mendahului, yaitu dalam bahasa Indonesia ya. Before gitu kalau bahasa Inggrisnya. Before ya. Ya, jadi ini ya, mekarten, kalian menjual, shelahani. Ah, ini bentuk. Jadi kalau bentuk perfect itu mudah dikenali ya. Jadi ada biasanya ini tiga kata, tiga Tiga suku huruf kata ya. Tiga Suku huruf. boleh huruf saja ya. Ini kan M, K sama R ya. Mem, Kaf sama res, lalu tem. Ya kan? Ini menunjuk orangnya. Ini juga shelahani itu dari kata syalah, lalu akhirani ya. Akhirani itu aku, shalahni. Mekartem itu kalian. Tapi kalau kamu tunggal makarta tadi ya. Nah, ini bentuk perfect-perfectnya ya. Sudah mulai ingat saja ya. Lanjut. Silakan. Bukodek mana ini? Danim. Mana orangnya ini? Makru. Enggak ada. Oh, bilang nih. Oto el Mitzrayim le Potifar serin paro syar hatta bahim ya. Ini kan maha ya. Oh sama ha. Oh itu dan, ha itu de. Ah, tinggal ini. Median. Nah, ini ya. Median. Orang median itu makeru. Mereka menjual aku. Nah, mereka menjual aku ya. Kalau di sini ini bahasa Inggris and the median sold him. Oh, sebentar. Mekaru. Oh, sorry. Oto menjualnya. Oh, bukan kalau oti aku ya, oto itunya. Orang median itu menjualnya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kan adapun Yusuf ia dijual. Ini kan bentuk pasif ya. Pasif. Dan sebenarnya ya nanti kita belajar bentuk pasif. Bentuk pasifnya bukan begini. Ini bentuk aktif ini. Yang benar pakai bahasa Inggris ya, sold him ya. Dari kata makar lalu ada belakang u, berarti mereka ya. Merekanya siapa? Ya ini orang-orang median ini. Orang median itu menjualnya L ke Misraim, ke Mesir. Ke Mesir. Ya, Misraim, Mesir ya. Nah, ini nama orang ya. Kepada ini Potifar. Kepada Potifar. Potifar. Le Potifar ya. Serim. Nah, serim itu di sini officer ya. Atau pegawai. Pegawai Paro itu Fir'aun ya. Syar itu kepala ya. Syar itu kepala. Kapten di sini. Kepala, ini hatta bahim. Nah, kepala dari of the guard, pengawal. Kepala pengawal raja, kepala pengawal. Itu ya. Jadi makeru ini aktif ya, ini diterjemahkan dalam bahasa pasif ya. Nah, kita akan belajar bentuk pasifnya. Kalau begitu bentuk pasifnya sesungguhnya seperti apa ya? Dan di situ tidak ada kata Yusuf ya Pak ya? Iya, tidak ada di sini. Tapi di sini dia saja. Oh ya, berarti ini langsung diterjemahkannya. Nyanya sudah langsung di ini ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada him saja. Him ya. Oke. Nah, sekarang sebenarnya bentuk pasifnya seperti apa? Ini sebenarnya bentuk pasifnya. Apa ini bacanya? Nim ya. Nimkar ya. Nah, jadi bentuk pasifnya itu ini seperti ini kata dasarnya 3 ya. Lalu ada depannya ni. Nah, ini mirip dengan ini nanti memang mirip-mirip dengan yang bentuk imperfect orang yang ada n-nya itu ini. Nah, ini mirip sini ya. Tapi ini nimkor ya.
tadi nimkar, jadi ada n, jadi ada n. Kalau ada n di depan itu ya kita bisa feeling dulu. Nah, ini kita atau bentuk pasif, ya kan? Nah, nanti ada yang modelnya, ada yang bentuknya sama. Nah, itu tergantung konteksnya nanti ya. Nah, jadi kalau ada, tapi ini nimkor ya, ini nimkar. Tapi intinya ada n-nya. Jadi kalau bentuk pasif untuk ini untuk perfect dulu, nanti imperfect kapan-kapan ya. Ada tambahan n-nya ini. Jadi kalau begini, nimkar itu cari soresnya, kalau cari di kamus cukup ini makar saja ya. Nah, kalau ini artinya ia dijual atau ia menjual dirinya sendiri ya. Jadi bukan pasif, tapi ini bukan aktif. Ini pasifnya ya, nimkar. Gitu. Jadi terjemahan bahasa Indonesia yang tadi ini kurang pas ya. Ini terjemahkan pasif, padahal ini secara tata bahasa ini aktif. Makeru, mereka menjual. Ya, kurang pas. Tapi kalau bentuk pasifnya itu harusnya ada n-nya. Untuk perfect dulu ya. Kalau imperfect nanti kapan-kapan kita belajar yang imperfect ya. Nimkar, nah ini bentuk pasif. Berarti ia dijual ya. Nah, kita lihat contohnya sekarang ini ya. Mana Pak Kodek? Pergi. Kodek. Iya, nggak ada yang baca ini. Oh iya, belum ya. Belum dibaca ya. Ya, dibaca Yo. dulu. Oke, Yo. saya baca ya. Salah Libnehem is leebet nimkar Yosef. Ya. Yosef, ya. benar ya? Ya, betul. Yosef. Ya, Yusuf. Ya, betul. Nah, coba perhatikan di sini. Yang bentuk pasif mana? Ini kan, nim yang ada n-nya atau? Nimkar. Ya, ini yang bentuk pasif toh. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia ini yang atas ini juga diterjemahkan dalam bentuk pasif. Ya kan? Walaupun ya artinya sih tidak merubah ya, tapi kalau kita dari belajar bahasa ini karena kita belajar bahasa ya. Iya, harus benar. Nah, jadi kalau ini kan syalah. Jadi kalau 3 huruf begini ini sudah jelas nih. Perfect orang ketiga toh. Dia kan. Dia mengutus. Syalah. Dia mengutus. Ya kan? Jadi kalau mengutus syalah itu siapa yang mengutus ya dia kan. Untuk sores itu kan dia orang ketiga Mas Kulu. Dia mengutus Livnehem di hadapan mereka. Nah, mendahului mereka boleh, di hadapan mereka boleh, before kalau bahasa Inggris itu before them. Nah, ini hem ya. Hem itu mereka. Ia mengutus is itu pria laki-laki. He sent a man. Nah, ini a man di sini ya, seseorang. Ini kalau terjemahan secara literal ya, ia mengutus di hadapan mereka atau mendahului mereka juga boleh ya. Seorang pria. Le efet itu dari kata efetnya. Abdi itu hamba ya. Nah, ini soresnya ini. Abdi itu hamba. Sebagai hamba, nimkar. Nah, ini baru Yusuf itu dijual. Yusuf dijual sebagai hamba, gitu ya. He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant. Nah, ini dalam bahasa Inggris lebih pas ya dari sudut pasif aktifnya ya. Nah, jadi bentuk pasif itu untuk perfect ya, untuk perfect nih depannya ada n-nya ini. Nimkar. Begitu ya. Jadi terjemahan bahasa Indonesia ini agak ya tidak merubah arti sih, tidak, cuma kalau dari sudut tata bahasa agak kurang. Oke, jadi begini ya. Makar menjadi nimkar. Makar itu menjual, nimkar menjadi dijual. Oke. Nah, sekarang ini apa? Syama, masih ingat nggak Syama? Mendengar? Ya, betul. Mendengar. Kalau Misma,
Mirip-mirip bahasa Pas- Arab, jadi sedikit Iya, nebak-nebak. memang ada kata-kata yang mirip itu Arab Ibrani ada. Syama mendengar, lalu bentuk pasifnya menjadi nisma, didengar atau terdengar ya. Syama menjadi nisma. Ah, ini harus dihafal itu. Syama menjadi nisma. Sama Makar mendengar, menjadi nikmat, didengar ya. iya, didengar, terdengar begitu. Jadi bentuk pasifnya ya. Seperti ini. Gampang kan? Makar, nimkar. Syama, nisma. Wah, harus dibikin tabel tuh, Pak. Tabelnya banyak. Ya. Lakat, lakat itu menangkap atau merebut ya. Bentuk pasifnya menjadi nilkat. Nah, gampang sekali ya. Ada N di depannya itu aja cirinya ya. Ada ini hanya belum tertulis ini ya. Nilkat. Ya, lakat menjadi nilkat. Nah, dia ditangkap. Kalau ini pasti dia menangkap ya. Gampang sekali ya. Ini baka itu ia membelah. Menjadi apa? Ia dibelah. Nifka, ya, baka menjadi nifka. Jadi gampang. Untuk perfectnya gampang ya. Untuk imperfectnya ya agak sulit, tapi nantilah besok-besok kapan-kapan kita. Tapi untuk fokus ini aja dulu malam hari ini adalah bentuk perfect, untuk dia pasif ya. Jadi ada tambahan n ya. Makar menjadi nimkar, syama menjadi nisma, lakat menjadi nilkat, baka menjadi nifka. Nah, gampang sekali ya. Nah, ini nanti tinggal, ini kan tinggal belakangnya saja. Kalau bentuk perfect, nah tadi kan sudah ya. Nah, bentuk belakangnya saja. Nah, ini misalnya nisbar, kalau syafar itu kan ia memecahkan atau mematahkan. Itu kalau bentuk pasifnya menjadi nisbar. Ia telah dipatahkan. Nisbar ya. Nah, tapi nanti kalau ada tambahan nisbrah, oh berarti dianya itu feminim. Dia telah dipecahkan. Nisbarta, oh tanya itu kamu ya. Ta itu kamu loh. Kamu telah dipecahkan. Nisbart. Nah, ini kamu juga, tapi kamu feminim ya, telah dipecahkan. Nisbarti. Nah, kalau dati jelas itu aku ya. Aku telah dipecahkan. Nisberu. Ada berarti mereka. Mereka telah dipecahkan. Nisbarten. Nah, ada ten. Jadi sudah ya. Kalian telah dipecahkan, kan gampang. Nisbarten. Ten juga kalian, tapi feminim, gitu kan? Nisbarnu, ada nu, berarti dari aku. Kita, kami, telah dipecahkan itu. Jadi bentuk pasif, bentuk perfectnya sederhana toh. Kalau sudah hafal itu yang kal aktif, nah ini mudah ya. Nisbar, nisberah, nisbarta, nisbart, nisbarti, nisberu, nisbarten. Nah, jadi sudah bisa, feeling kita sudah bisa main ya. Oh, di sini ada N, di belakangnya ada ta. Oh, berarti kamu, ini bentuk pasifnya. Ti, oh berarti aku ini bentuk pasif. Nah, tinggal cari kata dasarnya ini, di tengah ini. 3 huruf saja, rata-rata begitu ya umumnya. Nah, sudah, langsung diartikan pasif. Nah, jadi tidak ada yang sulit. Tulis tuh. Ya, ada nanti. Bisa kasih PowerPoint-nya. Oke, sekarang masih ingat enggak ini? Karat, masih ingat enggak karat? Karat menjadi nikrat. Ya, ini pasifnya, ini aktifnya. Karat itu masih ingat enggak? Kodek kotes karat. Karat perjanjian. Oh, perjanjian beritnya, karatnya itu memotong, ya, memotong, memutus, ya enggak? Mengikat. Mengikat itu kalau dengan perjanjian, kalau karat berit baru bisa diartikan mengikat ya. Tapi kalau bukan dengan berit itu tidak ya.
Karena sebenarnya artinya memotong perjanjian. Itu kata karat berit memotong perjanjian itu punya sejarah ya. Punya sejarah. Jadi kalau karat berit baru bisa diartikan mengadakan perjanjian ya. Mengikat perjanjian atau mengadakan perjanjian. Tapi kalau selain itu kita harus lihat konteksnya ya. Nah, karat, memutus, memotong, nah itu bentuk pasifnya menjadi nikrat. Oke, sebagai contoh ini. Nikretu, ne, hayarden. Terus, live, ya, live nih. Live-nya apa itu? Bene Israel. Nah, karat tadi sudah tahu artinya ya. Nah, sekarang ini ada N di depan, ada U. Nah, ya kan? Nikretu berarti ini kan ada N, ini bentuk pasif ya. Berarti dipotong atau diputus ya. Nah, mereka diputus, tapi merekanya siapa? Ini bukan orang ternyata. Ini Me Hayarden. Me itu air ya, Mayim. Air Yordan atau sungai Yordan diterjemahkan kalau bahasa Indonesia sepertinya ya. Air Yordan itu diputus, dipotong, diputus di hadapan Bani Israel ya, Israel. Ya, Bani Israel. Jadi nah ini bentuk pasif ya. Sungai Yordan itu diputus, dipotong di hadapan Bani Israel. Ya, nikretu ya, ada N. Nah, itu. Jadi kalau ada N itu pasif. memang ada ya bentuk pasif ya. Nah, dan kenapa ada U ya? Ini dianggap jamak ya. Dari kata me itu mayim itu air ya. Air itu bentuk jamak. Mayim menjadi me. Oke. Lalu contoh lain. Nah, siapa mau baca ini? Sudah sanggup membaca pendek ini? Apa nih? Bitbar Adonai Nipreu Hasamayim. Oke. Bitbar ini bit itu B ya, preposisi toh. Masih ingat Ulang ya. Bitbar Adonai Nipreu Hasamayim. Ya, ini dari kata be dan dafar ya. Dafar itu perkara, kata-kata, atau biasa kalau Tuhan itu biasanya firman ya. Dalam firman Tuhan, atau mungkin diterjemahkan dengan firman Tuhan juga boleh ya. Dafar. Dengan firman Tuhan, atau dalam firman Tuhan. Nah, nifreu, nah ini soresnya udah tahu ya. Soresnya ini apa kira-kira? Bet, res, sama alef. Oh, kira-kira apa ini? Cipta, mencipta. Ya, mencipta dari kata bara itu ya. Berarti ini bentuk pasif, berarti dicipta. Siapa yang dicipta? Nah ini Asyamayim, langit ya. Langit itu dicipta ya. Dengan firman Tuhan langit diciptakan. Nah, kira-kira begitu artinya ya. Itu Hasamayim itu tunggal apa jamak, Pak? Dari sudut bahasa itu ya jelas karena bentuknya im kan. Im itu ya jamak atau dual ini sebenarnya. Jamak lah, ada imnya. Jadi ada kata-kata yang sudah otomatis dianggap jamak itu seperti Hasamayim, mayim gitu ya. Itu sudah otomatis dan tidak ada bentuk tunggalnya ini. Tidak ada itu Hasamayim, tidak ada. Seperti air itu kan tidak ada bentuk tunggalnya. Langit juga begitu. Makanya dia memakai ada kata u-nya. Nah, kalau dia tunggal berarti cukup ini aja. Nifra saja ya, tapi ini nifra'u ada u-nya. Gitu.
Ya, seperti air itu mayim. Nah, ini hasya mayim itu dianggap bukan tunggal ya. Oke, jadi begitu ya. Ada n, makanya kalau ada n ya bisa itu pasif ya. Bisa itu bentuk perfect kita, tapi itu agak beda ya. Tapi kalau yang jelas itu paling gampang ya lihat konteks saja. Nifra'u ya, dari kata bara ya. Jadi kalau bahasa Ibrani itu pinter-pinter aja kira-kira soresnya apa, akarnya apa. Nah, itu baru kalau mau lihat di kamus ya. Oh, ini carinya di kata bara begitu. Oke. Sekarang ini ya. Ini ada kata baca dulu aja, baca dulu. Bayom. Bayom, hahu, Ya. bayom, hahu, ihye, Ya. makor, niftah, lebet, David. Ya, David ya. Bayom itu behayom pada hari itu hahu. Bayom hahu pada hari itu yihye. Nah, ini dari kata haya dulu pernah ya. Nah, ini bentuk imperfect toh, ada y-nya. Akan ada. Nah, akan ada apa ini? Makor. Makor itu sumber atau fonten ya. Akan ada makor. Nah, niftah. Nah, niftah itu dari kata ini. Patah. Nah, patah itu membuka. Berarti ini ada n-nya. Berarti ini bentuk pasif ya. Niftah. Nah, akan ada sumber yang apa ini? Terbuka. Untuk Bet David. Untuk Bet itu sebenarnya literalnya rumah ya. Rumah tangga David. Rumah Daud itu literalnya begitu ya. Itu ya. Jadi ada n di depan ini. Makanya kalau ada n di depan, nah kemungkinan itu pasif ya. Jadi kalau bentuk ini sudah jelas nif sama tah ya. Dari kata patah. Oke, itu. Lanjut. Nikra'u, ayo. Nikra'u. Ya. Sifre. Sofre. Oh, sofre. Ya. Sofre. Hamelech. Ya. Lepanai. Lepanaf. Ya. Lepanaf ya. Ya. Lepanaf. Ini wayik tebu. Wayik tebu. Ya, wayik tebu. Basefer. Kekol. Aser. Sifa atau sifa. Otam. Oke. Nikra dari kata kara, masih ingat tidak? Kara. Kara memanggil. Memanggil. Ya. Memanggil. Berarti itu ada n-nya. Berarti apa? Bentuk apa itu? Dia. Pasif. Dipanggil. Ya, jadi siapa yang dipanggil? Sofre. Juru tulis kali ini ya. Juru tulis ya, raja. Sofre ya. Oke. Juru tulis. Ya. Melek itu raja. Terus.
ke hadapan, ke muka atau ke depan. Nah, ke hadapannya. Ke hadapannya. Nah, Baik. wa yiktafu. Baik. Tebu. Basefer. Kira-kira apa nih wa yiktafu kata dasarnya? Ini wa, ini kan dan. Terus y. Nah, y ini bentuk ciri dari perfect orang ketiga toh. Imperfect orang ketiga. Nah, tinggal ini. Nah, ini apa ini? Feeling. Nah, kalau bumanya feeling pakai bahasa Arab tahu. Kataba. Ya, kataba itu kalau Arabnya apa? Menulis. Iya, betul. Sama itu kan bahasa Ibrani ya. Sofre itu ya, bisa juru tulis atau ya sekretaris boleh ya, juru tulis atau sekretaris dari raja itu dipanggil di hadapannya. Lalu mereka menulis, ya kan? Ada Y, ada U, berarti mereka. Lalu mereka menulis Sefer itu bisa kertas, bisa buku ya. Ke kol apa kol? Suara Oh, atau bukan. seluruhnya ya? Seluruh kol yang ini Seluruhnya. seperti semua aser. Seperti semua yang Nah, siwa itu memerintahkan. Ia memerintahkan otam mereka. Jadi sekretaris raja itu dipanggil di hadapan raja itu, ya di hadapannya. Lalu mereka menulis di kertas, di kitab, seperti semua yang raja itu perintahkan kepadanya, kira-kira begitu kalau sudah diredaksi ya. Oke ya, jadi kata kara itu tadi ya, memanggil, berseru, berteriak, menamai, tadi menjadi nikra. Nah, nikra. Nah, tapi kalau untuk orang ketiga jamak, nikra'u ya, itu jamaknya ya. Nah, tadi sefer. Nah, ini sefer itu tadi ya, sefer itu bisa kitab, bisa gulungan kitab. Kertas pun juga masuk sefer. Sefer itu kitabnya, gulungan kitabnya. Nah, sofer itu orangnya, ya, juru tulisnya, ahli kitabnya, panitera, nah, itu ya. Kalau sefer itu kitabnya, sofer itu orangnya, orang yang berurusan dengan ini, dah. Nah, lalu kata kerjanya safar. Safar itu sebenarnya itu menghitung atau menceritakan. Nah, ini menghitung atau menceritakan ya. Itu Mirip ya, sefer ya. dengan bahasa Arab perubahannya. Iya, betul. Kalau itu Pak, kalau so far itu gimana Pak? Sofar sangkakala. Oh, beda lagi lah hurufnya. Oh beda ya. Beda, ya. Oke, ini ya jadi seperti ini. Software. Nah, lalu untuk ya penulisnya atau berurusan dengan kitab ini. Ya, writer juga boleh ya. Jadi jamaknya menjadi sovereign. Sovereign itu bentuk jamaknya sovereign. Nah, lalu dia berubah menjadi sovereign ini kalau dalam bentuk konstruk, bentuk perpendekan. Pernah saya jelaskan dulu ya. Bentuk pendeknya sovereign. Jadi kalau sovereign itu ada gabungannya ya. Sovereign Hamelek tadi ya. Nah, jadi begini, kalau ada bentuk sovereign ada begini, lalu gandeng kata berikutnya itu bentuk bentuk perpendekan dari sesuatu yang sama ya. Sovereign menjadi sovereign, ini artinya sama aja ya. Cuma sovereign itu menjadi bentuk konstruk berubah seperti ini. Sovereign menjadi sovereign, tadi sovereign gitu ya. Nah, ini kadang-kadang diterjemahkan menjadi ahli Taurat atau ahli kitab itu kalau di dalam Perjanjian Baru sering diterjemahkan ahli Taurat atau ahli kitab. Sebenarnya itu luas ya, artinya sovereign itu. Seperti dia yang apa ya? Nah, kalau dilihat dari kata dasarnya ini,
Sofrim tadi kan ini ya, menghitung ya. Menghitung ya. Jadi Ceritakan. tugas Sofrim ya, dia bertugas mencatat kata-kata, menghitung jumlah huruf, meneliti ejaan, menyalin ulang ayat dengan sama. Jadi mereka bukan sekedar menyalin, tapi dihitung itu. Misalnya kejadian lah, kitab Kejadian itu ada berapa kata, itu dihitung. Jadi mereka itu menyalin itu dengan penuh ketelitian, tidak sekedar hanya disalin saja, tapi dihitung itu. Yang jelas tuh misalnya satu kitab ya itu ada berapa, Kejadian itu berapa, Kejadian Keluaran Muhammad itu berapa, jumlahnya itu dihitung semua. Makanya kata kerjanya itu adalah software ya, tadi safar itu kata kerja safar ini menghitung. Nah, jadi ahli Taurat itu sebenarnya ahli kitab itu ya expert ya. Bukan ya ahli bukan dalam arti kalau kita kan ahli biasanya ahli teologi itu kan berarti teologinya ya. Ini bukan ke arah teologinya walaupun selama ya, ini di pemegang gitu ya, pemegang kitab seolah-olah gitu. Padahal bukan. Ya awalnya itu dia menyalin tapi dengan cara dihitung begitu. Ya. Menyalin dan dihitung berapa huruf, berapa apalagi satu kitab ya. Mungkin satu pasal tapi enggak tahu. Waktu itu kan belum ada pasal. Tapi yang jelas kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu berapa jumlah katanya. Makanya penyalinan itu walaupun memang masih ada melencengnya ya, tapi lebih akurat itu karena ada orang yang menyalin dan itu ada pengawasnya ya. Nah ini kalau di terjemahan baru diterjemahkan ahli Taurat biasanya itu Has-Sofrim ini ya. Ya mana yang baca ini? Kodek. Hilang. Oh, ada bacaan lagi. Wah, mantap. Nggak ada yang mau coba selain saya? Nggak ada. Ada. Pak Robert nggak ada. Pak ini nggak ada. Tak coba. Saya baca lagi ya. Ya, saya baca ya. Az ba'u el Yesua hatto itu Has-Sofrim. Has-Sofrim. Has-Sofrim Rusim. Rusim. Ya, Rusim terus Aser Miru Salayim. Ya, as itu kemudian atau pada waktu itu bisa ya. Ba itu datang ya. Nah, ini salah satu yang akarnya cuma 2 huruf ya. Rata-rata kan 3, tapi yang ini 2 ya. Ba'u. Pada waktu itu mereka datang. Siapa yang datang? Nah, ini As-Sofrim. Nah, itu yang tadi itu. Diterjemahkan kalau di bahasa Indonesia ahli Taurat ya. Mereka yang menyalin Taurat itu ya. Expert ahli Taurat. Dan Perusim, orang-orang Farisi. Yang Asher, yang Yerusalem. Ini dari kata Mi dan Yerusalem ya. Dari Yerusalem. Oke ya. Nah, makanya di sana itu ada istilah ini ya, Bet Sefer. Nah, kalau secara harfiah, Bet itu kan rumah ya, bait. Bet Sefer itu tadi ya, kitab buku. Nah, Bet Sefer itu sebenarnya kalau harfiah itu rumah buku, tapi artinya itu sekolah, gitu ya, sekolah. Sekolah. Oke. Nah, tadi yang mirip bahasa Arab ini. Kataba ya. Itu kalau bahasa Ibrani katab. Sama ya. Kaf. Ini tab sama bet ya. Ini kan sama ya hurufnya ya, Bu. itu mirip Arab sama ini sama persis lah. Kataba, katab. Nah, ini kan tinggal kalau Arab ini kan ada belakangnya ya. Kata bata, kata batu dan sebagainya itu. Iya. Itu yang tahu itu. Nah, ini sama aja kalau ini kan katapti, katapta, kataptem. Nah, itu kan.
Nah, Kataba, sebenarnya kataba, katabu, katabat. jadi sebenarnya mirip itu apanya perubahannya untuk perfectnya ya. Nah, kataf. Nah, ini menjadi kitab kalau Alkitabu. dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa menjadi kitab, menjadi Alkitab. Nah, Alkitab itu dari bahasa Arab gitu, ya. Al itu kan, kitab. Dari kata katab itu menulis sesuatu yang ditulis gitu. Nah, jadi nggak apa-apa tuh orang Indonesia nggak usah, Berarti orang Kristen nggak. sebetulnya disebut Alkitab itu kurang pas ya Pak ya? Apa ya harusnya? Kitabun. Ya, Ya kan kalau kitab Alkitab, enggak. kamu membawa Alkitab, apa? Aku membawa kitab itu. Kayaknya kurang pas. iya, kalau kitabun itu kan bentuk Buku, anunya yang ya buku saja, akar. tapi kalau ini ada alnya itu supaya menunjuk buku yang khusus kan. Buku yang ya kan ada banyak buku nih. Ada Ya, ya. biologi, ada buku bahasa, sejarah dan sebagainya. Tapi buku yang khusus itu makanya the Buku. book sebenarnya, Ya, ya kan? The book. Ya, buku yang itu makanya Alkitab. Yang kemarin kita diskusi itu kan kata al, dari mana itu? Kata Allah itu ya sebenarnya itu al dan ilah itu kan. Ya, diskusi nggak ada gunanya yang kemarin. Ada Pak, pasti ada Oh, kok. ada. Kebenaran Ya. disampaikan itu pasti nggak Oh, Berarti sia-sia. kalau dibaca bahasa Ibraninya itu Hasofrim gitu Pak ya. untuk ini ya ahli kitabnya ya Heeh. as-sovereign itu ada H. Nah itu yang kemarin saya sampaikan itu menurut para ahli itu dulunya itu satu kata hal. Tapi Arab itu mengambil alnya saja. Nah kan al-Baqarah, al-Kitab dan sebagainya. Tapi kalau Ibrani ngambil depannya saja ha Elohim, ha-sovereign begitu. Jadi dulunya hal itu, itu definite artikel dalam bahasa itu. Kan satu rumpun nih bahasa Arab sama Ibrani. Nah ini menurut para ahli itu dulunya hal. Nah, bahasa Ibrani ngambil depannya saja ha Elohim, ha sovereign dan sebagainya. Nah, lalu Arab pakai belakangnya al-Baqarah, Alkitab dan sebagainya. Itu ya. Jadi bahasa itu tidak beragama, tidak boleh beralergi ya. Kayak kemarin kan orang dikira Injil kita ini agamanya ngambil. apa? Ya. Jadi bahasa itu boleh dipakai siapa aja. Bahasa itu nggak beragama. Seringkali kita mengkotak-kotak, ya kan? Kalau Islam, Arab, Kristen, Ibrani nggak seperti itu ya. Oke, tadi ini siwa ya dari kata sawa, memerintahkan, ya, menunjuk. Nah, ini bentuk pial. Nah, kapan-kapan kita akan ke sana ya. Tapi sepertinya kita fokus ke ini dulu untuk pasif ya. Ya. Ini mau dibaca lagi panjang? Pak Dwi, Ya. mungkin kita sampai di sini aja karena kita Oke, siap-siap ya. mau ibadah penghiburan. Iya, oke, enggak apa-apa. Kita sampai sini saja. Kita akan lanjutkan. Nah, ada beberapa ya. Besok kita akan lanjutkan. Oke, silakan. Ya, Ditutup dulu aja. ya, terima kasih. Ya, ini ya meeting ke-41 ya, belajar bahasa Ibrani bersama dengan Pak Dwi. Boleh kami minta kesediaan salah satu dari kita yang membawakan doa. Doakan juga Pak Dwi dan pelayanannya. Mungkin dari Ibu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima Untuk kasih menutup acara malam ini. apa gitu. Silakan. Tuhan, terima kasih Kau berikan kami kesempatan untuk belajar bahasa Ibrani. Biarlah pengetahuan ini akan membantu kami Tuhan untuk lebih mengerti firman-Mu. Berkati Pak Dwi yang sudah melayani kami, memberkati kami dengan bahasa ini Tuhan, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan terus menolong kami untuk acara selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya akan keluar sebentar supaya bisa